Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memegang perjalanan kami sepanjang hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, melalui online saya akan menyampaikan sebuah renungan. Sebetulnya maksudnya untuk ibadah pagi. Ya. Mari supaya dengan renungan ini kita sama-sama diberkati. Minta akan pertolongan Roh Kudus yang dari Bapa untuk sama-sama menikmati firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu saudara ya. Bapa, kiranya dengan renungan ini sederhana, tetapi hamba mohon Roh Kuduslah yang mengatur sehingga semuanya terjadi, kami semua diberkati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bersama-sama dengan saudara membaca di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan sampai 27 dan 28. Ya, saudara, saya bacakan ya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang-orang banyak dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi
Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini, saudara, ya, pengertian berbahagia menurut pandangan manusia dan bahagia menurut kenyataan yang diberikan Allah kepada kita. Dalam pembacaan kita ini ada seorang yang sangat kagum dengan Yesus. Nah, dia kagum dengan Yesus sampai dia nyelatuk. Orang yang melahirkan Yesus, orang yang menyusui Yesus itu orang yang paling berbahagia. Sebab dia pikir Yesus begitu mengagumkan. Ini bahagia dari sudut pandang manusia. Nanti saya akan jelaskan bahagia menurut sudut pandang manusia. Tetapi sekarang Tuhan Yesus memberi jawaban, ya. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memeliharanya itu kalau kita lihat terjemahan-terjemahan lain sama dengan yang melakukannya. Ya. Mungkin ada mirip-miripnya, tetapi kata memelihara dan melakukannya itu mungkin dimaksudkan dengan pengertian yang sama. Ya. Kita berbicara tentang bahagia. Menurut pandangan manusia, ya, banyak segi pandangan tentang bahagia. Ya. Umpamanya mempelai yang baru saja selesai pernikahannya, mereka hidup berumah tangga, ya, dan mereka saling mengasihi. Orang bilang betapa bahagianya rumah tangga yang saling mengasihi ini. Itu menurut pandangan manusia. Tetapi apakah betul mempelai yang baru saja menikah dan hidup rukun suami istri itu betul-betul bahagia? Sebab Alkitab mengatakan, ya, yang berbahagia itu hanya orang yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi kata-kata bahagia di sini masih ada satu tanda tanya yang besar. Kita hanya melihat sebagian, tetapi keseluruhannya hidup mempelai yang baru saja selesai perayaannya itu baru terpandang sekilas saja. Ya.
dari sudut pandang mereka rukun, ya, itu bahagia. Banyak segi-segi yang dipandang oleh manusia yang menurut pandangannya itu bahagia. Tetapi sebetulnya, ya saudara, kita lihat Yesus berkata, yang berbahagia itu ialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Di dalam kitab Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, ya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya orang yang menurut firman Tuhan itu orang yang menurut jalan Tuhan yang ditunjukkannya. Jadi kesatu karena mereka itu mendengar firman Tuhan. Yang kedua menurut Mazmur yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Jadi hidupnya itu menurut jalannya Tuhan. Itu yang disebut bahagia. Oleh sebab itu saudara, ya, kalau kita lihat yang kita sebut bahagia di dunia itu, di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Ya. Mungkin saudara, kalau dunia ini sudah bahagia, Yesus Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Sebab dunia ini sudah bahagia. Atau mungkin setelah Yesus naik ke sorga, tidak perlu Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan Parakletos, penolong. Penolong itu mempunyai rencana kerja yang kompleks, rencana kerja yang luas, yang meliputi seluruh gerak langkah kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saudara, secara singkatnya, firman Tuhan itu berkata, mari kita ini terus berusaha supaya kita mempunyai rasa takut akan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Ibrani, ya saudara, kalau tidak salah dikatakan bahagia itu yirat. Yaitu menurut akan jalannya Tuhan. Nah saudara, kita ini telah berjerih lelah di dunia ini. Kita berjuang sepanjang hidup. Kita mencari bahagia. Mungkin satu waktu saudara ketemukan saat-saat yang menyenangkan. Dan orang berkata itulah bahagia. Tetapi bahagia dari dunia itu tidak kekal, saudara. Hanya sementara saja. Nanti lain
permasalahan hidup mengganggu hidupnya sehingga terganggu bahagianya. Tetapi saudara, kalau takut akan Tuhan yang berarti taat, hormat terhadap firman Tuhan, itulah bahagia yang sesungguhnya. Ya, marilah supaya dengan renungan ini kita semua belajar ya mendekati Tuhan. Cara mendekati Tuhan itu ialah kita harus bisa menempatkan diri kita. Ya. Siapakah saya ini? Umpama saudara itu kepingin ruangan yang saudara ada itu ingin terang. Ya. Saudara dengan segala kerendahan hati, saudara bisa menempatkan diri, saya ini butuh terang. Seperti sinar yang ditimbulkan dari aliran listrik. Ya. Kalau listrik itu digambarkan seperti kita ini dari pihak negatif. Dan Tuhan itu positif. Kalau negatif dan positif itu bersentuhan, maka terjadilah terang. Itulah terang listrik. Begitulah kalau kita merasa diri kita negatif dan Tuhan itu positif, dan kita belajar mencoba supaya ada sentuhan rohani. Supaya dengan sentuhan rohani itu terjadilah terang. Dan terang itu, terang yang dari Tuhan itu pasti ada bahagia. Ya, saudara, secara sederhana firman Tuhan ini kami sampaikan. Ya, mungkin bisa dengan cara yang ilmiah, cara yang teologia, tetapi mungkin ya, tidak semua umat Kristen itu mempunyai kemampuan teologi yang tinggi atau mempunyai pengetahuan yang tinggi. Mungkin orang yang sederhana. Biarlah dengan kesederhanaan toh kita bisa mencapai bahagia dengan catatan orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang berbahagia di sini dikatakan ayat 29, yang berbahagialah ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dan melakukannya. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Tuhan, saya ini negatif Tuhan. Engkau ini positif. Negatif selama tidak bersentuhan dengan positif tidak akan melahirkan terang. Terang melahirkan bahagia. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dengan segala kerendahan hati kami berkata, aku ini negatif.
dan Tuhanlah yang positif. Dan kita memberi diri kita disentuh oleh Tuhan yang positif. Dan lahirlah terang. Dan terang itu akan melahirkan kebahagiaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.